Merasa mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai adil, cakep, good looking, bisa menjalin hubungan dengan sehat, kooperatif, dan diplomatis. Betul nggak ya, teman-teman yang punya placement Libra di 7 house-nya punya tendensi memiliki sikap dan sifat seperti itu? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya placement Libra di 7 house-nya, kalian adalah orang yang berani, adil, bekerja keras, bertanggung jawab, dan biasanya punya leadership skills atau bakat untuk menjadi pemimpin secara alami. Dan ini bisa terproyeksikan ke dalam ideal type kamu. You may want to be surrounded or to date or to be with those kind of people too. Sangat mungkin untuk kamu merasa tertarik atau merasa mudah tertarik dengan orang-orang yang memiliki kualitas seperti apa yang aku sebutkan juga. Ketika kamu menjalin hubungan, kalian itu sangat-sangat mendambakan keadilan dan respect, atau kamu bisa dihargai, dan rasa saling bisa menghargai itu sifatnya berbalas atau reciprocate, sifatnya mutual. Ada tendensi kamu gampang tertarik dengan seseorang karena penampilan juga sih, karena looks atau karena appearance. Tapi aku rasa itu juga bukan suatu hal yang negatif. Toh preference, pilihan dan selera tiap orang berbeda-beda, and that's okay. Kalian juga cenderung mudah tertarik dengan orang-orang yang kamu anggap sebagai artistik, selain good looking ya, selain cantik, ganteng, tampan, menarik. Kamu juga bisa tertarik dengan orang-orang yang romantis atau berbakat, punya bakat seni, punya talenta seni, dan kamu tahu mereka punya itu. Atau bisa juga orang-orang yang adil, orang-orang yang lembut di mata kamu, atau orang-orang yang diplomatis, orang-orang yang they just outstanding in their own ways. Mereka memukau atau mereka bisa disukain oleh banyak orang, mereka bisa disukain oleh publik. Kalian tuh sangat-sangat mencintai keadilan. Kamu juga biasanya romantis, penyayang, suka hal-hal yang romantis, dan tidak suka keributan. Cenderung ingin agar segala hal bisa tetap berjalan secara harmonis dan indah. Kita coba cari tahu yuk, kira-kira apa sih rintangan atau hambatan yang mungkin bisa dihadapi atau dijalani, dan you may experience this, kamu mungkin mendapatkan pengalaman ini dalam hidup kamu, yang membuat teman-teman yang punya Libra di 7 house itu kesulitan untuk bisa mendapatkan pasangan yang sesuai standar kamu atau sesuai selera kamu, atau bahkan bisa menjalin hubungan yang sehat. Di sini aku berasumsi teman-teman sudah punya data birth chart kamu, dan kamu juga sudah tahu aspek-aspek lain di birth chart kamu apa. Karena apa yang aku sampaikan saat ini toh tetap general messages, tetap pesan general. Kenapa? Data birth chart tiap individu pasti beda. Sun sign-nya, Venus-nya, Moon-nya, Jupiter-nya, dan lain sebagainya pasti beda.
degree atau derajatnya juga beda. Walaupun sama-sama punya Libra di 7 house nih, tapi ketika data Libra 7 house ini dikombinasikan dengan data-data dari placements lain di chart orang, itu pasti beda-beda. Tapi teman-teman yang punya Libra di 7 house, kamu mungkin setidaknya sekali dalam hidup kamu merasa punya power struggle atau ketimpangan kekuatan, ketimpangan kuasa terkait hubungan. Entah kamu merasa kamu kesulitan untuk membuat keputusan, atau terbungkam, atau pasangan kamu atau orang sekitarmu terlalu dominan atau lebih mendominasi, dan bisa jadi kamu dianggap entah takut buat keputusan atau dianggap pelin-pelan. Sebetulnya bukan karena kamu pelin-pelan, tapi kamu memiliki tendensi ingin menjadi orang yang bisa memperjuangkan keadilan bagi semua pihak, bagi semua orang, bagi semua orang yang terlibat, semua orang yang ada dalam hidup kamu. Kalian tuh mungkin juga pernah berada di titik seperti aku bilang tadi, power struggles dan kesulitan untuk mengekspresikan diri. Bisa jadi entah karena orang-orang sekitar kamu tuh memang terlalu dominan, atau mereka tidak memberikan kesempatan atau bahkan ruang untukmu berbicara, bahkan mengekspresikan diri. Dan kamu mungkin juga punya belief issues atau rasa percaya yang entah terlalu kuat atau semakin memudar dengan pasangan kamu atau orang-orang yang ada di sekitar kamu. Maksudnya ada tendensi trust issues nih. Dan sangat mungkin untuk kalian yang punya placement Libra di 7 house ini punya isu juga terkait codependency atau ketergantungan, dimana bisa jadi kamu terlalu ketergantungan dengan pasangan kamu, atau vice versa, pasangan kamu terlalu ketergantungan dengan kamu, entah secara emosional, finansial, psikologi, seksual, atau apapun. Bisa jadi isu ketergantungan ini membuatmu merasa harus terus-menerus mendapatkan validasi eksternal sebelum kamu bisa merasa utuh, atau vice versa, pasangan kamu merasa ingin terus-menerus mendapatkan validasi dari kamu supaya dirinya bisa merasa utuh. Sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement Libra di 7 house ini masuk ke kategori aku bisa sebut amiable. Maksudnya amiable itu adalah karena kalian gak mau ribut, atau karena kalian gak mau ada konflik, jatuhnya jadi mengalah, dan terus-menerus avoiding atau terus-menerus menghindari konflik. Dan kalian mungkin juga kesulitan untuk menyampaikan, aku sebetulnya butuh ini, aku mau ini, aku perlu ini. Ya, sangat-sangat rawan masuk ke ranah people pleasing. Sangat-sangat rawan masuk ke ranah people pleasing. Atau bahkan ada fusion atau merging ya. Saking kamu terlalu gak enakan sama orang lain, atau saking kamu terlalu ingin memuaskan orang lain, terutama pasangan kamu dalam cara apapun, rawan buat teman-teman yang punya placement Libra di 7 house itu untuk terlalu kebawa arus identitasmu tercampur dengan entah identitas pasangan kamu, terus kamu jadi rawan masuk ke titik identity crisis, atau identitas kelompok. Dan kalian perlu belajar, teman-teman yang punya placement Libra di 7 house perlu belajar untuk bisa prioritize and fulfill your own needs first, as well as your desires and your wants before other people's. Sama seperti lagunya Ed Sheeran yang before I save someone else, I gotta save myself. Teman-teman yang punya placement Libra di 7 house perlu belajar untuk bisa memenuhi apapun bentuk keinginan dan kebutuhan kamu dulu sebelum kamu memaksakan diri untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain, siapapun itu subjeknya. Karena kalian benar-benar rawan banget jatuh ke ranah atau ke titik people pleasing.
Kalian mungkin juga kesulitan untuk menciptakan batasan atau boundaries. Sama seperti aku bilang tadi, terlanjur merging atau terlanjur fusion gitu loh. Entah itu identitas kamu, visi kamu, mission kamu, atau bahkan belief dan kepercayaan kamu. Padahal sama seperti tadi aku singgung, tiap orang tuh pasti berchartnya beda-beda. Kalau kita terlalu mengizinkan diri kita ngikut-ngikutin semua hal yang orang lain mau, itu bisa banget kita malah jadi pamrih, bahkan mengabaikan atau neglecting diri kita sendiri. Aku paham, teman-teman yang punya placement Libra di 7 house itu sangat-sangat mendambakan hubungan yang harmonis, hubungan yang membahagiakan, hubungan yang sehat. Dan kalian berhak untuk menerima itu, of course. Tapi jangan sampai kamu mengorbankan dirimu, kebutuhan kamu, keinginan kamu, kedamaian kamu, kebahagiaan kamu, bahkan kewarasan kamu karena harus people pleasing. Hati-hati, sadar tak sadar, kalian rawan juga jatuh ke titik being indecisive. Plan-plan. Kenapa bisa plan-plan? Karena kamu ingin memuaskan dan memenuhi kebutuhan semua orang. Walaupun demikian, aku berani jamin, kalian tuh melakukan apa yang kamu lakukan sebetulnya memang karena kamu tidak suka keributan. Dan kalian tuh cenderung ingin cari titik temu, cari titik kompromi ketika ada konflik atau ketika ada masalah. Dan kamu tuh makanya gampang banget tertarik dengan orang-orang yang kamu rasa mereka adil, mereka juga berkarisma, mereka bisa berkomunikasi dengan banyak orang dari beragam kalangan, mereka bisa bersosialisasi, mereka punya values atau nilai jual yang outstanding, punya image yang baik di masyarakat. Dan kalian itu adalah orang-orang yang sebetulnya you want relationships, you want partnerships. Ada placements yang ketika seorang individu memiliki placement tersebut, mereka tuh they could stand out by themselves. Mereka bisa berdiri dan layaknya kaktus. Ini bercandaan internal aku dengan teman-teman aku sih, dengan sahabat aku. Kayak kaktus yang ditinggal pun hidup, tetap hidup. Kalian itu ditinggal bisa reok. Not in a bad way, bukan dalam cara yang jelek ya. Tapi kalian itu butuh partnership. Kamu sadar kalau dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dalam kita menjalani hidup, kita butuh ada kehadiran orang lain. Oke, bukan kayak kaktus. Kalian sadar kalau misalnya dalam menjalani hidup itu perlu saling melengkapi, saling mendampingi, saling menemani. Dan itu yang menyebabkan kamu tuh sangat-sangat mendambakan hubungan yang harmonis, hubungan yang membahagiakan. You need companionship, you need partnership, and that's okay. Asalkan jangan sampai, aku bilang tadi, jangan sampai malah jatuhnya kerana people pleasing. Dan teman-teman yang punya Libra di 7 house itu, aku bisa bilang kalian itu sebetulnya adalah analis yang baik. Kalian jago menganalisa, kalian jago baca situasi, kalian tahu gimana caranya kamu harus menempatkan diri, kalian tahu gimana caranya untuk berkomunikasi. Misalnya, kamu tahu gimana cara ngomong dengan tukang parkir atau dengan penjual boba milk tea. Kamu tahu juga gimana caranya untuk ngobrol sama model atau public figure, influencer, atau ngobrol sama CEO. You know how to speak and how to be in public, which is for me, that's impressive. Buat aku itu suatu hal yang memukau. Dan kalian punya bakat komunikasi yang alami yang kamu tahu, dan kalian cenderung sadar. Bakat kamu untuk bisa membaur ke segala kalangan atau khalayak itu bisa membuat kamu menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan orang lain. Tapi lagi-lagi jangan sampai jatuhnya malah people pleasing atau plan-plan, oke? Ya, aku rasa ini semua yang bisa aku bagikan untuk teman-teman yang punya placement Libra di 7 house. Toh Libra itu juga ruled by Venus ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kamu rasa pesannya itu
resonating buat kamu dan membantu dalam cara apapun. Thank God, that's my intention, itu niat aku. Silakan bagikan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan sebagai Delusion Priestess, entah untuk konten terkait Seven House ini atau konten-konten lain, konten pick a card atau konten astrologi atau konten-konten lainnya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.